Selamat datang di Teman Cerita, tempat di mana sejarah dan misteri bertemu. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang telah terukir dalam sejarah. Sebuah perjalanan melintasi waktu, misteri, legenda, dan kejayaan yang telah membentuk dunia kita. Dan inilah kisahnya. Di persimpangan antara Eropa dan Asia, di tepi Selat Bosporus, berdiri sebuah kota kuno yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah umat manusia. Awalnya dikenal sebagai Bizantium, kota ini didirikan oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Letaknya yang strategis menjadikannya pusat perdagangan penting, tempat kapal-kapal dari berbagai belahan dunia berlabuh, membawa sutra dari Tiongkok, rempah-rempah dari India, dan emas dari Afrika. Namun, takdir Bizantium berubah selamanya ketika pada tahun 330 Masehi, Kaisar Romawi Konstantinus Agung memutuskan untuk membangun ibu kota baru Kekaisaran Romawi Timur. Ia memperluas dan memperindah kota ini, membangun istana megah, alun-alun, dan gereja-gereja besar. Kota ini kemudian dinamai sesuai dengan namanya, Konstantinopel, Kota Konstantinus. Seiring berjalannya waktu, Konstantinopel tumbuh menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya Kekaisaran Romawi Timur, yang kemudian lebih dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Salah satu monumen paling megah yang dibangun adalah Hagia Sophia, sebuah gereja raksasa yang didirikan oleh Kaisar Justinianus Amari pada abad ke-6. Dengan kubah raksasa dan dekorasi mosaik emasnya, Hagia Sophia menjadi simbol kejayaan Kristen di Timur. Namun, selain kemegahannya, Konstantinopel juga dikenal sebagai kota yang hampir tak tertembus. Tembok Theodosius, yang dibangun pada abad ke-5, berdiri sebagai pertahanan paling kuat pada masanya. 3 lapis dinding dan parit luas melindungi kota ini dari berbagai invasi, membuat Konstantinopel tetap tak tergoyahkan selama lebih dari 1000 tahun. Namun, keagungan Konstantinopel tidak selalu membawa kedamaian. Pada tahun 1204, selama Perang Salib keempat, kota ini diserang bukan oleh musuh tradisionalnya, tetapi oleh pasukan Kristen dari Eropa Barat. Mereka menjarah Konstantinopel, menghancurkan bangunan suci, merampas harta karun Bizantium, dan mendirikan Kekaisaran Latin yang bertahan hingga tahun 1261. Selama hampir 6 dekade, Konstantinopel berada di bawah kendali orang asing, mengalami kemunduran dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, Kekaisaran Bizantium berhasil merebut kembali kota ini, tetapi kejayaannya tak pernah sepenuhnya pulih. Konstantinopel yang dulu megah kini menjadi kota yang lemah, terpecah, dan dikelilingi oleh ancaman yang semakin besar. Pada tahun 1453, ancaman itu akhirnya datang. Sultan Mehmed II, seorang pemimpin muda berusia 21 tahun dari Kesultanan Utsmaniyah, mengerahkan pasukannya untuk merebut Konstantinopel. Dengan lebih dari 80.000 tentara, meriam-meriam raksasa, dan strategi militer yang cerdas, Mehmed mengepung kota yang lemah itu selama 53 hari. Pada 29 Mei 1453, setelah pertempuran sengit, pasukan Utsmaniyah berhasil menembus tembok besar Konstantinopel. Kaisar Bizantium terakhir, Konstantinus XI tewas dalam pertempuran, dan Kekaisaran Bizantium pun runtuh selamanya. Sultan Mehmed II, yang kemudian dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk, memasuki kota dan mengumumkan bahwa Konstantinopel kini menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Salah satu tindakan pertama Mehmed adalah mengubah Hagia Sophia menjadi masjid, menandai perubahan besar dalam identitas kota ini. Konstantinopel kini menjadi ibu kota Kesultanan Utsmaniyah, pusat peradaban Islam yang baru. Selama berabad-abad, Konstantinopel berkembang menjadi kota yang kaya dan megah di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Namun, pada awal abad ke-20, Kesultanan Utsmaniyah runtuh, dan pada 1923, Republik Turki didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ibu kota dipindahkan ke Ankara, dan pada tahun 1930, nama Konstantinopel resmi diubah menjadi Istanbul. Hari ini, Istanbul tetap menjadi salah satu kota paling berpengaruh di dunia. Kota ini adalah perpaduan antara masa lalu dan masa kini, antara timur dan barat. Setiap batu di jalanan, setiap menara yang menjulang tinggi, adalah saksi bisu dari peradaban yang telah membentuk dunia yang kita kenal saat ini. Terima kasih sudah menonton di Teman Cerita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita seru lainnya. Kalau ada cerita menarik yang ingin kamu bagikan,
Tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Teman cerita selalu ada untuk menemanimu.